Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zulfana Dwi Ariska, NIM 10 dari kelas 2018A. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai relasi kuasa dari Michel Foucault. Paul-Michel Foucault atau yang biasa dikenal dengan Michel Foucault merupakan warga negara Perancis yang lahir pada tanggal 15 Oktober 1926 dan meninggal pada 25 Juni 1984 di Paris. Beliau merupakan salah satu tokoh sosiologi dan dipengaruhi oleh Nietzsche. Beberapa publikasinya antara lain ada Madness and Civilization, The Birth of the Clinic, Death and the Labyrinth, The Order of Things, The Archaeology of Knowledge, Discipline and Punish, dan The History of Sexuality. Michel Foucault memberikan pandangannya perihal relasi kuasa, yaitu dia berawal dengan wacana. Wacana merupakan teks yang memiliki makna, kekuatan, dan efek dalam konteks sosial. Kemudian, Foucault juga melihat bahwa wacana itu sebagai praktik sosial yang terkait dengan unsur-unsur kekuasaan dan pengetahuan. Kekuasaan itu menurut Foucault berbeda dengan pandangan kita bahwa kekuasaan itu adalah menguasai, dan karena memiliki power, menguasai yang powerless atau tidak memiliki kekuatan. Tetapi Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan itu adalah relasi-relasi yang beragam dan tersebar seperti jaringan dan mempunyai ruang lingkup strategis. Kemudian mengenai normalisasi, kelakuan yang didesain dengan memanfaatkan kemampuan produktif dan reproduktif tubuh. Kemudian menurut Foucault juga bahwa kekuasaan itu tersebar, berada di mana-mana atau omnipresent, yang imanen terdapat dalam setiap relasi sosial. Jadi ini bukan karena kekuasaan itu memiliki kemampuan mengkonsolidasikan segala sesuatu di bawah kondisi ketidaknampakannya, tetapi bahwa karena kekuasaan itu selalu diproduksi dalam setiap momen dan setiap relasi. Kekuasaan ada di mana-mana, itu artinya bukan karena dia merengkuh semuanya, tetapi karena kekuasaan itu datang dari manapun. Dan kekuasaan merupakan strategi di mana relasi kekuatan itu adalah efeknya. Kemudian kekuasaan itu selalu terartikulasikan melalui pengetahuan, dan pengetahuan selalu memiliki efek kuasa. Penyelenggara kekuasaan itu selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis pengetahuannya. Jadi karena kekuasaan itu memproduksi pengetahuan ya, jadi tidak ada pengetahuan tanpa kekuasaan, begitupun sebaliknya. Setiap kekuasaan disusun, dimapankan, dan diwujudkan lewat pengetahuan dan praksis wacana tertentu. Yang wacana tersebut menghasilkan kebenaran dan pengetahuan tertentu yang menimbulkan efek kuasa. Tetapi kebenaran di sini itu bukan kebenaran yang datang dari langit gitu, tapi juga bukan sesuatu konsep yang abstrak. Tetapi kebenaran itu diproduksi oleh penguasa melalui penggiringan khalayak mengikuti kebenaran yang ditetapkan.
Kemudian ada 5 cara beroperasinya kekuasaan. Yang pertama yaitu kekuasaan berjalan dari berbagai titik. Artinya bahwa dalam hubungan itu tidak setara dan tidak selalu bergerak. Kemudian yang nomor 2 adalah hubungan kekuasaan tidak berada dalam posisi suprastruktur. Jadi kekuasaan itu lebih cair, di mana kedua hubungan itu lebih terbuka, tidak seperti hubungan suprastruktur antara presiden dan rakyat. Tetapi ini lebih cair, misalkan hubungan antara orang tua dan anak, dosen dan mahasiswanya, suami dan istri, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu kekuasaan datang dari bawah. Artinya itu tidak ada oposisi biner antara yang didominasi dan yang mendominasi. Kemudian yang keempat, hubungan kekuasaan itu intensional. Dan yang kelima adalah di mana ada afirmasi kekuasaan, di situ terdapat resistensi. Jadi misalkan afirmasi kekuasaan itu dipegang oleh orang tua, maka hubungan orang tua dan anak, maka anak itu mengalami yang namanya resistensi atas kuasa orang tuanya. Sekian presentasi dari saya mengenai relasi kuasa Foucault. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.